Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas menjadi 3 wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Banyumas Timur, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Purwokerto belakangan menjadi topik pembicaraan hangat di semua kalangan, hampir di semua kalangan masyarakat Kabupaten Banyumas. Dan jika menyusuri jalan jalur selatan, melewati jembatan Soeharto, inilah jembatan yang menjadi pembatas Kabupaten Banyumas Barat dengan Kabupaten Banyumas Timur. Terus ke arah barat kita akan ketemu Kecamatan Jatilawang, Wangon, dan Lumbir. Inilah jalan nasional yang menghubungkan Jogja Bandung atau jalur selatan. Dan di perbatasan paling barat antara Kabupaten Cilacap dengan Kabupaten Banyumas, kita akan ketemu Tugu Selamat Datang dan ikon atau moto Kabupaten Banyumas, yaitu Rarasing Rasa Wiwaraning Praja, yang artinya dengan kebersamaan masyarakat, kesatuan masyarakat itu adalah bekal menuju suatu daerah atau negara yang sejahtera. Dan inilah 10 kecamatan yang akan masuk di Kabupaten Banyumas Barat, yaitu Lumbir, Wangon, Jatilawang, Rawalo, Cilongok, Aji Barang, Pekuncen, Gumelar, dan Purwojati. Inilah Kecamatan Lumbir, suatu kecamatan dengan jumlah 10 desa yang menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Lumbir itu. Dan ke arah timur, inilah Kecamatan Wangon, kecamatan dengan 12 desa. Kecamatan yang direncanakan akan menjadi ibu kota dari Kabupaten Banyumas Barat. Kecamatan Wangon jumlah penduduknya terbesar ketiga di Banyumas Barat, yaitu 75.995 orang. Dan inilah Kecamatan Jatilawang dengan jumlah 11 desa. Sempat masuk nominasi sebagai calon ibu kota Banyumas Barat. Ke arah timur lagi, inilah Kecamatan Rawalo dengan jumlah desa 9 desa. Di Kecamatan Rawalo inilah terletak jembatan Soeharto yang menjadi pembatas antara Kabupaten Banyumas Barat dan Kabupaten Banyumas Timur nantinya. Ke utara inilah Kecamatan Patikraja, kecamatan dengan jumlah 13 desa. Dan di sebelah barat Purwokerto, inilah Kecamatan Cilongok, kecamatan dengan luas wilayah terbesar, terdiri dari 20 desa dan 119.000 penduduk. 5 km ke barat, inilah sentra ekonomi terbesar di Banyumas Barat, yaitu Kecamatan Aji Barang dengan jumlah desa 15. Dan di sebelah utara Kecamatan Aji Barang, inilah Kecamatan Pekuncen dengan 16 desa. Kecamatan Pekuncen berbatasan dengan Bumiayu dan masuk ke sisi barat atau wilayah yang agak pedalaman, inilah Pak Gumelar dengan 10 desa. Terakhir inilah Kecamatan Purwojati, 10 desa juga. Dan ada kesamaan antara Kecamatan Purwojati, Gumelar, Pekuncen, Aji Barang, Wangon, serta Cilongok, yaitu kecamatan-kecamatan ini menghasilkan gula merah atau gula kelapa. Cilongok dan Aji Barang maupun Wangon sangat terkenal sebagai industri rakyat yang selama puluhan tahun sudah menghasilkan gula kelapa dari daerah ini. Persisnya ada di Kecamatan Wangon, Jatilawang, Cilongok, Aji Barang. Itu sangat terlihat jelas dan sangat mendukung perkembangan ekonomi wilayah. Dan inilah jalanan menuju Kecamatan Gumelar, cukup berkelok-kelok melalui daerah yang naik turun perbukitan kapur, dan disinilah sentra kayu ekonomis, yaitu kayu mahoni. Ada di mana-mana, bukan hanya di Gumelar tetapi juga ada di Cilongok, Pekuncen, Aji Barang, Wangon, dan Purwojati. Di berbagai sudut kecamatan ada pengolahan kayu atau sawmill. Kayu-kayu ekonomis seperti mahoni, kemudian akasia, kayu sengon atau albasia banyak dihasilkan dari 5 kecamatan ini.
yaitu Gumelar, Cilongok, Aji Barang, Wangon, Purwojati, dan Pekuncen. Dan khusus untuk Kecamatan Aji Barang, inilah kecamatan yang akan menjadi sentra ekonomi utama wilayah Kabupaten Banyumas Barat nantinya. Selain punya pasar induk yang besar, di kecamatan ini juga terdapat pabrik semen dan ketersediaan bahan baku untuk pembuatan semen yang ada di Kecamatan Aji Barang, Kecamatan Wangon maupun Kecamatan Gumelar. Bukit-bukit kapur berada di berbagai tempat di 3 kecamatan ini. Jadi kalau industri semen akan melakukan ekspansi, tidak akan kesulitan mendapatkan bahan baku. Tinggal apakah amdalnya sesuai atau tidak. Dan di Banyumas Barat juga sistem irigasinya bagus, sistem irigasi persawahan. Hampir semua kecamatan bisa menghasilkan atau bisa bertanam padi sepanjang tahun. Ini cukup strategis karena mendukung ketahanan pangan wilayah. Itu menjadi ciri khas Banyumas Barat. Jadi cukup kuat. Kemudian untuk Aji Barang juga tersedia rumah sakit umum daerah yang memadai. Kemudian sekali lagi inilah pasar induk. Ini pasar induk atau pasar tradisional yang terbesar di Kabupaten Banyumas, lebih besar dibanding pasar yang berada di Kota Purwokerto atau di Kecamatan Banyumas Lama. Kemudian untuk calon ibu kota yang direncanakan akan dibangun di Kecamatan Wangon, atau sekitar 15 kilo dari Kecamatan Aji Barang ini, persis ke depan ke arah selatan adalah dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Barang ini. Kalau terus ke arah selatan, maka akan memasuki Kecamatan Wangon. Kecamatan Wangon yang direncanakan menjadi ibu kota ini mempunyai infrastruktur penunjang yang layak, misalnya terminal bis antar kota antar provinsi yang sudah beroperasi sekian belas tahun lamanya, kemudian lahan datar milik pemerintah. Lahan datar milik pemerintah tersedia cukup banyak dan daerah ini minim bencana. Inilah yang menyebabkan tim kajian akademik Universitas Jenderal Sudirman merekomendasikan Wangon sebagai ibu kota Kabupaten Banyumas Barat. Dan inilah Jatilawang sempat dinominasikan sebagai calon ibu kota Kabupaten Banyumas Barat juga. Kecamatan Jatilawang datar dan ada di jalur sangat strategis juga seperti halnya Wangon. Tetapi pada umumnya 8 kecamatan di Banyumas Barat memang berada di jalur strategis, yaitu jalan menuju kota maupun provinsi lainnya. Jadi misalnya di sisi utara itu Purwokerto, Cilongok, Aji Barang, Pekuncen adalah jalur utama menuju ibu kota Jakarta. Sedangkan di selatan Rawalo, Jatilawang, Wangon, dan Dombir adalah jalur utama menuju kota Bandung. Terkait dengan rencana pemekaran itu, memang belum bisa dipastikan akan terwujud atau tidak, karena moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan sejak 2014 sampai tahun 2021 ini belum dicabut. Jadi, menurut Insinyur Ahmad Hussein, Bupati Kabupaten Banyumas, setidaknya kalau moratorium itu dicabut 5 atau 6 tahun ke depan, 3 wilayah administrasi Kabupaten Banyumas Barat, Kabupaten Banyumas Timur, dan Kota Purwokerto kemungkinan bisa diwujudkan. Terima kasih atas komen, like, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.